Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Al-Fahmi. Bertemu lagi dengan Binurul di belajar online. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2, SBDP, KD 3.1 dan 4.1. Memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Sudah siap belajar online? Tujuan pembelajaran daring hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami gambar cerita dari cover berbagai macam buku. Yang kedua, siswa dapat membuat gambar cerita dalam bentuk cover berdasarkan judul buku. Sekarang buka LKS halaman tema 1, subtema 2, muatan SBDP KD 3.1, pembelajaran 3, halaman 37. Jangan lupa untuk menggarisbawahi atau stabilo informasi penting langsung pada LKS kalian ya. Memahami gambar cerita. Membaca dapat memperluas pengetahuan. Untuk memudahkan dalam mengetahui isi setiap paragraf bacaan, kita dapat menentukan ide pokoknya. Lalu, bagaimana cara mengetahui isi bacaan dalam sebuah buku ya? Yuk, hari ini kita belajar bersama. Sebenarnya, isi dari sebuah buku sudah dapat kita tebak sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Cover merupakan sampul depan pada buku atau majalah berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover terdiri dari dua sisi, yaitu sisi depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi isi dari buku. Seseorang dapat tertarik untuk membaca atau membeli buku dengan melihat cover buku. Cover buku yang baik harus memenuhi unsur-unsur. Ada 6 unsur. Yang pertama, terdapat judul buku dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Seperti gambar yang ini, pointer merah. Ini adalah sebuah buku yang terdiri dari, coba lihat ya sekarang ya, Cuaca Buruk Sebuah Buku Puisi. Itu termasuk judul buku. Jadi yang pertama harus ada judul bukunya. Kemudian terdapat nama penulis di sini. Dan nama penulisnya. Kemudian terdapat identitas penerbit. Di sini identitas penerbitnya. Menyertakan gambar yang menarik, gambarnya menarik. Tuh, kan ada rumah, terus kepala seorang bapak, itu di atasnya ada kepala. Itu kan menarik ya, kira-kira ya. Kemudian yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Jadi di belakang buku ini, di belakang buku biasanya kita menemukan ada sebuah kalimat-kalimat banyak atau bacaan. Itu adalah sinopsis isi buku. Loncat ke tema 1, subtema 2, muatan SBDP, KD 3.1, halaman 37, pembelajaran 3. Jangan lupa untuk menggarisbawahi atau stabilo informasi penting langsung pada LKS kalian ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan buku yang kamu miliki. Pada bagian depan terdapat cover, bukan? Nah, cover buku atau yang disebut dengan sampul buku adalah pelindung bagian dari isi buku yang berupa lembaran-lembaran. Selain itu juga sebagai pengikat agar lembaran-lembaran isi buku tidak mudah lepas.
Cover buku bertujuan untuk menandai buku agar mudah dikenali serta menginformasikan mengenai isi buku. Ada loh cara membuat cover buku, yaitu antara lain yang pertama, memahami isi bacaan pada buku. Yang kedua, menentukan desain background atau latar yang akan dibuat. Ada dua macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada bentuk cover ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Hanya tertulis judul, pengarang, dan nama penerbit. Warna putih dan ruang kosong terlihat jelas pada cover. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Cover ini dominan diisi gambar ilustrasi dan judul buku. Beragam warna mencolok ditampilkan pada cover untuk menarik minat pembaca. Agar kalian paham, di sini ada dua gambar yang Bun Husnurul siapkan. Yang pertama, untuk menjelaskan tadi, cover dengan latar warna putih dan sederhana. Coba sekarang kita lihat bersama-sama ya. Di buku ini atau di cover, coba lihat, dia tidak terlalu berwarna, jadi warnanya putih. Hanya putih, kemudian ada tulisan judul bukunya, melintasi perairan besar, sebuah kisah tentang, dan kalimat penjelasnya, sebuah kisah tentang keberanian, kemudian hanya ada nama pengarangnya, Gita Maria Nugraha. Jadi sederhana sekali kan? Sekarang dibandingkan dengan cover nomor 2, cover dengan desain penuh warna. Jadi ini warna-warni, jadi terlihat lebih menarik. Ada gambar, kemudian ada nama pengarangnya, ada nama penerbit, ada judul buku yang warna-warni, kemudian ada kalimat penjelasnya, ada gambar lagi tambahan dengan warna-warni. Nah, begitu ya, jadi perbedaannya terlihat antara cover dengan latar warna putih dan sederhana, kemudian yang kedua, cover dengan desain penuh warna. Alhamdulillah, pembelajaran daring hari ini sudah selesai. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita selama belajar dan menuntut ilmu. Tetap semangat dan selamat belajar daring dari rumah ya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran daring selanjutnya. Ustazah Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.